Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh siswa yang kebetulan kelas 12 IPS 1, kelas 2, SP3 dan IPS 4, kemudian ditambah dengan kelas 12 IPA 4 dan IPA 3 ya. Jadi Bapak akan mengajar, memberikan materi tentang mata pelajaran matematika wajib ya. Dan kemudian untuk matematika wajib itu biasanya dalam tatap muka itu waktunya itu adalah 4 jam, di mana 1 jamnya itu adalah 45 menit. Dan kemudian untuk materi pada kelas 12 ini ya antara IPA dan IPS itu sama tentang matematika wajib ya. Kemudian pada kegiatan ini ya, dari awal materi itu adalah bab pertama tentang dimensi 3 dan bab keduanya itu adalah statistika ya. Dan kemudian hanya dalam satu semester ini hanya 2 materi ya. Kemudian pada saat semester 2 itu ada peluang dengan pencacahan ya. Dan kemudian untuk KKM-nya ya semester ini sama seperti tahun kemarin mungkin ya kelas 11 itu adalah 76 ya. Jadi kalau misalkan nilainya yang belum mencapai 76 berarti kalian harus perbaikan ya. Jadi itu untuk sementara ya. Dan kemudian untuk mengenai tugas ya, kalau tugas dari Bapak silakan untuk dikerjakan ya. Kemudian diserahkan atau diserahkan ke GC Bapak yang kemarin sudah disampaikan kodenya ya. Jadi itu untuk pertemuan pertama ini kita akan mulai pada bab yang pertama itu adalah 3 dimensi ya. Nah ini 3 dimensi atau ruang ya, ruang bangun itu ya. Nah, 3 dimensi itu adalah bangunan yang ada di sekitar kita ya, contohnya bangun kursi, ada balok, ada kubus ya, kemudian pintu, jendela dan seterusnya. Itu adalah merupakan 3 dimensi ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang dimensi ini ya. Yang pertama itu adalah unsur-unsur dalam dimensi 3 ya. Bagian-bagian yang ada di dimensi 3 itu apa saja? Yaitu ada yang dinamakan dengan titik ya, mudah-mudahan jelas di sini. Kemudian yang kedua adalah garis dan yang ketiga itu adalah bidang ya. Nah, di sini yang dinamakan dengan titik itu ya merupakan salah satu unsur daripada 3 dimensi. Sebetulnya tidak memiliki definisi ya. Cuman biasanya bahwa yang dinamakan dengan titik itu adalah sesuatu ya yang tidak memiliki satuan dalam suatu ruang bangun atau 3 dimensi ya. Jadi misalkan yang biasanya itu kalau titik itu disimbolkan dengan noktah ya. Udah aja di sini aja misalkan ini titik ya. Nah, disimbolkan dengan ini ya. Kalau titik kan tidak memiliki satuan, misalnya satuan maksudnya meter, lalu nggak ada kan gitu. Nah kemudian sekarang yang dinamakan dengan garis ya, nah ini ya garis ya. Garis itu yaitu adalah 3 dimensi yang memiliki satuan panjang. Nah yang dinamakan dengan satuan panjang kan itu adalah meter gitu. Bisa sentimeter gitu. Nah biasanya dibuat begini kalau garis ya. Nah ini adalah titik misalnya tadi. Nah kemudian sekarang garis. Nah garis biasanya disebutkan ini ya. Ini kalau ada definisi dari buku paket, ada titik-titik yang berada pada satu garis ya, kemudian disambungkan. Nah ini ada juga ya kumpulan daripada titik-titik kemudian dihubungkan menghasilkan suatu garis. Nah itu yang dinamakan dengan ada ya definisi daripada titik yang berada di
atau pada buku paket. Nah, jadi misalkan ini, jadi titik-titik kemudian disambung-sambung maka menghasilkan sebuah garis. Nah, biasa ditulis, nah ini sebuah garis ini ya bisa ditulis dengan huruf kecil. Oh, ini adalah G. G ini adalah merupakan suatu garis. Kalau misalkan ada garis yang begini berarti tidak ada ujungnya ya. Ke kiri dan ke kanan itu tak terhingga, ke kiri tak terhingga. Kalau misalkan seperti ini ya udah bahwa ini adalah garis G. Biasanya pakai huruf kecil atau bisa juga misalkan begini. Nah, ini. Misalkan ada batasnya, ini adalah titik A, ini adalah B. Nah, ini yang dinamakan garis apa? Garis AB itu kalau mempunyai ini vektor misalkan ya. Nah, ini dinamakan dengan garis AB itu ya. Disimbolkan dengan di sini ada membuat huruf titik kapital. Nah, kemudian sekarang yang dinamakan dengan bidang ya. Itulah jelas, mudah-mudahan jelas ya. Oh, ini nih. Bentar. Ini garis bisa ya, ini G. Ini adalah ditulis garis G atau boleh ini misalkan ini ada titik. Nah, ini juga adalah garis AB gitu ya. Bahwa AB, garis AB ini AB bisa ditulis seperti itu. Dan kemudian ada sekarang bidang. Nah, bidang. Nah, itu bidang. Kalau tadi garis memiliki satuan panjang meter. Nah, kalau misalkan pada bidang itu ada panjang, ada lebar. Jadi misalkan begini nih dibuat. Nah, ini adalah sebuah bidang. Ya. Biasa ditulis ini panjang, ini lebar. Ya, memiliki dua satuan. Ya, panjang ada lebar dan panjang. Dan kemudian kalau dibuat luasnya itu adalah meter persegi. Dan bisa dibuat ini nih ada alfa. Biasa ditulis di, oh ini adalah bidang alfa. Oh misalkan seperti ini bidang beta. Kemudian oh ini adalah bidang gamma. Nah, itu bisa dituliskan dengan alfa, beta atau gamma. Atau bisa juga ini adalah bidang A, B, C, D. Bahwa bidang ini ya misalkan bidang alfa itu terdiri dari A, B, C, D. Jadi misalkan sekarang boleh bidang alfa atau bidang A, B, C, D. Nah, itu tentang titik, garis, kemudian bidang. Nah, ini materi yang dibahas sebetulnya sama lah antara paket dengan LKS, cuman kalau LKS itu secara ringkasan, jadi silakan untuk memiliki LKS ya, minimal ya, silakan untuk pinjam buku ke perpustakaan. Nah, itu mengenai unsur-unsur yang ada di dalam 3 dimensi.